Tahukah kamu bahwa ada tempat tersembunyi di Antartika yang bisa menerangi imajinasi kita? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi rahasia tersembunyi dari benua yang paling dingin di bumi. Antartika adalah rumah bagi lebih dari 90% es di planet ini. Benua beku Antartika di Kutub Selatan masih menyimpan misteri alam yang menunggu dieksplorasi. Antartika adalah satu-satunya tempat di bumi yang tidak dimiliki siapapun atau negara manapun. Juga, tidak pernah memiliki sejarah dimiliki penduduk asli. Berdasarkan perjanjian Antartika, tanah dan sumber daya yang ada hanya boleh digunakan untuk tujuan perdamaian dan ilmiah. Terdapat lebih 60 pusat sains di Antartika yang didirikan 27 negara. John Andrew Higgins, ilmuwan geosains dari Princeton University, Amerika, yang sedang melakukan penelitian di salah satu pusat sains di Antartika telah menghebohkan dunia maya. Dia mengisi waktu luang dengan mengebor lapisan es hingga kedalaman 137 meter, 450 kaki. Lalu, menjatuhkan bongkahan es ke dalamnya. Antartika merupakan benua yang terletak pada kutub selatan di bagian bumi. Benua Antartika dikelilingi oleh Samudera Pasifik, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia. Benua Antartika memiliki luas sekitar 14 juta km2. Luas Antartika ditutupi es sekitar 98% dengan ketebalan es minimal 1,9 km. Antartika adalah benua paling misterius dan sulit di bumi. Benua beku di ujung selatan bumi ini menyimpan banyak keajaiban dan misteri yang menantang batas eksplorasi manusia. Ini adalah dunia yang menakjubkan dan penuh misteri. Antartika merupakan benua dengan iklim terdingin di dunia. Hampir seluruh benua ini tertutup es tebal. Itu sebabnya disebut es abadi. Suhu di Antartika sangat rendah. Suhunya terlalu rendah bagi tanaman untuk tumbuh di sana. Karena kita berbicara tentang tempat terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi, kehidupan biasa di Antartika hampir tidak mungkin. Itulah sebabnya ia tidak memiliki populasi asli. Itu hanya dihuni oleh misi pengamatan ilmiah yang berbeda, sekitar 1.000 hingga 5.000 orang sepanjang tahun, dengan pangkalan di dalam perbatasannya, umumnya di dataran tinggi Antartika. Di sisi lain, namanya memang berasal dari era klasik. Itu pertama kali digunakan oleh filsuf Yunani Aristoteles, 384-322 SM, sekitar 350 SM. Dalam meteorologinya, ia menamai daerah-daerah ini, menghadap ke utara, karenanya nama mereka berasal dari bahasa Yunani Antarktikos, menghadap ke kutub utara. Fauna Antartika langka, terutama yang berkaitan dengan vertebrata darat, yang lebih menyukai pulau-pulau sub-Antartika dengan iklim yang tidak terlalu keras. Invertebrata seperti tardigrades, kutu, nematoda, krill dan berbagai mikroorganisme dapat ditemukan di benua itu. Sumber kehidupan utama di daerah tersebut ditemukan di dataran rendah dan daerah pesisir, termasuk kehidupan air, paus biru, paus pembunuh, cumi-cumi atau pinniped, seperti anjing laut atau singa laut. Ada juga beberapa spesies penguin, di antaranya penguin kaisar, penguin raja, dan penguin roachhopper. Sebagian besar penandatangan Traktat Antartika memiliki basis penelitian ilmiah di benua tersebut. Beberapa bersifat permanen, dengan staf yang bergilir, dan yang lainnya bersifat musiman atau musim panas, ketika suhu dan cuaca tidak terlalu brutal. Jumlah pangkalan dapat bervariasi dari tahun ke tahun, mampu menjangkau 40 pangkalan dari 20 negara berbeda, 2014. Suka dengan video ini? Subscribe untuk penemuan lebih menarik.